Kenalkan nama saya Nirmala Dewi Anggraini dengan NPM 616200154 dari kelompok 6. Saya Fania Elaina Cahyono, NPM 6162101125. Perkenalkan, nama saya Yones Theofilos, NPM 616220106. Perkenalkan, nama saya Richard Siboro dengan NPM 61622010085. Halo, perkenalkan. Nama saya Erin Andrea dengan nomor NPM 61622010087 dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesuksesan buku berdasarkan faktor-faktor penentu kepopuleran dan kelarisan buku. Yang pertama yaitu pertanyaan apakah ada pengaruh genre terhadap penjualan? Genre apa yang paling laris? Pertama-tama, di sini saya akan memvisualisasikan total jumlah rating setiap genre. Tujuannya untuk melihat dari berbagai faktor. Apakah genre yang teratas? Nah, pada total jumlah rating tersebut dapat dilihat bahwa sci-fi fantasi ini memiliki rating yang paling tinggi dibandingkan genre-genre yang lainnya. Tapi hal tersebut belum memberikan keyakinan tentang genre terbaik karena yang saya tunjukkan di sini hanyalah jumlah dari banyaknya ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Maka dari itu, saya memvisualisasikan genre dengan persentase kontribusi transaksi di setiap kuartalnya, yaitu dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Di sini dapat dilihat bahwa average atau rata-rata persentasenya sebesar 12,50%. Lalu dapat dilihat juga genre-genre yang kontribusinya jumlah transaksi di atas rata-rata, yaitu ada 4, sci-fi, mystery, romance, dan children's. Tapi dapat dilihat juga bahwa kontribusi persentase jumlah transaksi terbesar ada pada sci-fi fantasi, yang selalu menempati posisi pertama dalam kurun waktu 3 bulannya. Tapi dari visualisasi ini berarti dapat disimpulkan bahwa sci-fi ini dalam setahun selalu menempati posisi pertama. Lalu selanjutnya, apakah genre-genre yang memiliki rating paling banyak dan kontribusi persentase jumlah transaksi yang banyak ini sebelumnya dipengaruhi oleh banyaknya diskon? Dari visualisasi yang telah saya gambarkan, saya bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah tidak. Karena dapat dilihat di sini tidak selalu sci-fi yang memiliki diskon paling banyak, seperti di Q1 dan juga Q4. Tetapi sci-fi sendiri selalu memiliki transaksi penjualan yang paling banyak. Dari ketiga visualisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa genre sci-fi atau fantasi adalah genre terlaris dalam kurun waktu 1 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai story point yang kedua tentang The Malemar King Saga menjadi top series buku dengan total checkout dan sales terbanyak. Yang pertama adalah series buku yang paling diminati berdasarkan jumlah sales setiap kuartal. Di sini bisa kita lihat dari grafiknya, The Malemar King Saga memenangkan jumlah sales setiap kuartal tersebut dengan angka 2.137 pada kuartal pertama, di kuartal kedua ada 3.870, di kuartal ketiga ada 6.347 dan kuartal keempat 3.693. The Malemar King Saga sangat mendominasi di antara penjualan series buku yang lainnya. Lalu yang kedua ada jumlah buku dan halaman dari setiap series buku. Di sini dengan jumlah 5.128 halaman buku, dengan total buku 3 buku, The Malemar King Saga memiliki jumlah yang sangat dominan juga di bagian halaman buku tersebut, dengan total 5.128 buku. Lalu total checkouts berdasarkan series buku. Di sini total checkouts The Malemar Rocking Saga juga sangat mendominasi karena dengan angka 3.122 mendapatkan angka yang paling tinggi di antara angka-angka yang lainnya, di antara series buku yang lainnya. Lalu, series buku manakah yang paling diminati? Apakah ada korelasi dengan awards, jumlah buku, dan halaman? The Malemar Rocking Saga menjadi top series buku yang paling diminati berdasarkan total checkouts dan jumlah sales setiap kuartalnya. Selain itu, The Malemar Rocking Saga memiliki jumlah buku dan halaman yang dominan dibandingkan series buku yang lainnya, yaitu mempunyai 3 buku dengan total 5.128 halaman. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis kesuksesan berdasarkan faktor-faktor penentu kepopuleran dan kelarisan buku. Di sini dilihat dari pengaruh ratingnya. Nah, pada visualisasi yang pertama ini dapat dilihat rating dari buku terlaris, di mana di sini sudah diurutkan dari rating yang tertinggi hingga rating yang terendah, di mana rating yang terendah
dimiliki oleh buku yang berjudul Did You Hear, yaitu memiliki rating 486. Sedangkan rating yang tertinggi dimiliki oleh buku The Mel Marocking dengan rating 8.858. Nah, selanjutnya akan dilihat nih pengaruh rating terhadap jumlah checkout-nya. Apakah yang memiliki rating tertinggi juga memiliki jumlah checkout terbanyak? Di sini pada visualisasi ini dapat dilihat diagram yang berwarna biru. Di mana diagram ini memiliki perbedaan dari warna birunya. Ada warna biru yang lebih gelap dan ada juga warna biru yang lebih terang. Warna biru yang semakin terang warna birunya berarti memiliki rating semakin sedikit. Sedangkan yang warna birunya lebih gelap itu memiliki rating lebih tinggi. Tetapi ini tuh sudah diurutkan top 10 dari buku yang memiliki jumlah checkout terbanyak. Jadi jumlah checkout terbanyak adalah 12. Nah, dapat dilihat dari sebagai contoh dari biru yang tergelap itu judulnya Adventure of Kaya, di mana buku tersebut memiliki jumlah checkout 12 dan ratingnya 6.708. Sedangkan yang paling terang itu ada di buku A Horrible Human with the Habits of a Monster, di mana jumlah checkout itu juga sama 12 dan ratingnya itu 1.133, di mana itu lebih rendah daripada yang memiliki warna biru gelap. Jadi di sini dapat dihasilkan bahwa pengaruh rating terhadap jumlah checkout itu tidak berpengaruh. Jadi belum tentu ratingnya tinggi maka jumlah checkout-nya juga tinggi. Lalu selanjutnya ada di pengaruh rating tinggi terhadap pencapaian award. Apakah jika rating buku tersebut itu tinggi maka memiliki award atau menang award paling banyak? Dapat dilihat di sini pada diagram yang paling tinggi ada The Mel Marocking dengan jumlah checkout-nya 2. Jadi dapat dilihat bahwa The Mel Marocking ini juga memiliki rating paling tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh rating tinggi itu berpengaruh terhadap pencapaian award atau menang awardnya. Jadi semakin tinggi rating buku tersebut maka semakin banyak juga award yang dimenangkan. Lalu untuk story point yang keempat, yaitu pengaruh memenangkan awards untuk suatu buku. Yang pertama ada publishing house dengan buku yang paling banyak memenangkan award. Di sini dari beberapa title buku yang memenangkan awards, ada satu buku yang paling banyak memenangkan awards dengan total awards adalah 2. Ini ada Account of Reward dari warna yang seperti ini adalah 1 dan yang paling tua adalah 2. Satu-satunya buku yang memenangkan 2 awards adalah The Malay Marocking dengan publishing house Etoile Shrewd Press. Lalu untuk rating terbanyak dari buku pemenang award, di sini ada The Malay Marocking Saga juga, The Malay Marocking juga dengan total rating 8.858 ratings. Hal ini sangat dominan di antara semua buku yang lainnya. Lalu, apakah buku yang memenangkan award mempengaruhi total checkouts buku tersebut? Di sini kita bisa melihat bahwa The Malay Marocking juga mendapatkan total checkouts terbanyak, kedua di antara semua buku yang memenangkan awards, yaitu dengan total checkouts 1.243. Lalu, apakah ada korelasi antara awards dan banyaknya pembelian series buku? Buku yang telah berhasil memenangkan awards akan mendapatkan pengaruh yang cukup penting untuk buku tersebut. The Malay Marocking yang berhasil memenangkan 2 kali awards menjadi buku dengan total checkouts terbanyak kedua dengan 1.243 checkouts dan rating terbanyak dengan 8.858 rating, sehingga The Malay Marocking menjadi buku yang paling mendominasi dibandingkan buku-buku yang lainnya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan mengenai publishing house manakah yang paling sukses, mengapa, apakah ada korelasi terhadap kesuksesan buku. Nah, di sini pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana perbandingan antara banyaknya budget marketing dengan harga jual dan jumlah buku yang dibeli. Kita bisa melihat dari total checkouts terlebih dahulu, yaitu pada angka-angka berikut. Publishing house yang memiliki total checkouts paling banyak ada pada Etoile. Meskipun kecenderungan garis trennya cukup menurun ya. Di sini ada yang menurun dan di sini juga ada yang naik. Tetapi dengan pengeluaran budget yang cukup besar, yaitu dapat dilihat dari warnanya, yaitu marketing spends-nya. Di sini Etoile memiliki warna merah, yaitu artinya pengeluarannya cukup besar ya. Tetapi Etoile juga bisa memperoleh buku yang dibeli
cukup banyak. Tapi dari visualisasi tersebut, ini belum menunjukkan bahwa Etawin adalah publishing house yang paling sukses. Sehingga saya membuat visualisasi lainnya, yaitu menunjukkan publishing house mana saja yang mengadakan banyaknya book tour. Dapat dilihat bahwa total book tour paling banyak di sini adalah Etawin, terutama pada buku bergenre sci-fi fantasi dengan judul series The Marlowe Saga. Di sini ada 32 kali book tour events. Dibandingkan publishing house yang lain dengan genre yang berbeda, tentunya Etawin ini cukup unggul. Sehingga book tour ini mempengaruhi banyaknya ketertarikan orang untuk membeli buku-buku tersebut. Lalu pada distribusi kesuksesan buku berdasarkan banyaknya rating dan buku yang dibeli, di sini dapat terlihat bahwa buku yang diminati paling banyak ada juga pada Etawin. Dan Etawin sendiri ini memiliki rating yang cukup tinggi ya dibandingkan wilayah publishing house lainnya, yaitu seperti Friday Harbor, yaitu publishing house-nya Cedar House Publisher. Di sini cuman hanya 9.869 rating, lalu ada yang 5.000 dan di sini juga sekitar 9.000. Artinya dengan banyaknya rating dan book tour yang cukup tinggi, kesimpulannya adalah Etawin mampu menarik pelanggan yang cukup banyak. Jadi kesimpulannya adalah publishing house yang dianggap paling sukses di sini adalah Etawin. Dengan demikian, kesimpulan untuk story 1 di sini yang terdiri dari 5 story point yang telah dipresentasikan sebelumnya, yaitu yang pertama, genre sci-fi fantasi adalah genre yang paling diminati pelanggan. Seperti halnya dengan The Marlowe Saga, yaitu top series buku dengan genre sci-fi fantasi yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Nah, hal-hal tersebut karena adanya pengaruh rating dari berbagai pelanggan sehingga mempengaruhi banyaknya pembelian dan penghargaan terhadap buku tersebut. Di mana publishing house yang paling sering merilis buku bergenre sci-fi fantasi ini adalah Etawin, sehingga pantas saja publish house tersebut memperoleh penghasilan besar dan bisa mengenalkan buku-bukunya lewat event yang telah diselenggarakan. Lalu saya menjelaskan perbedaan antara total penjualan buku per penulis dengan total penjualan yang terkena pengaruh dari penghargaan yang diterima oleh penulis. Yang pada tabel kiri kita bisa melihat total penjualan buku per penulis paling banyak dipimpin oleh BT132 dengan total penjualan 16.047. Lalu yang kedua ada LT375 dengan total penjualan 8.037. Dan bisa dilihat yang ketiga CS190 dengan total penjualan 7.548 dan seterusnya. Lalu pada grafik yang kanan ini bisa dilihat bahwa hanya satu penulis yang mendapatkan 2 penghargaan, yaitu TM925 dengan total penjualan 7.334. Lalu ada beberapa penulis yang mendapatkan 1 penghargaan dengan total paling tinggi PP866 dengan total penjualan 4.636. Dan banyak juga penulis yang tidak memiliki penghargaan dan yang paling tinggi dipegang oleh NR695 dengan total penjualan 4.088. Nah, bagaimana pengaruh popularitas penulis yang diukur dari total penjualan buku dan jumlah penghargaan yang diterima mempengaruhi penjualan tersebut? Berdasarkan penjualan per penulis, buku yang paling populer adalah BT132. Popularitas ini diukur dari total penjualan yang tinggi. Sementara itu, buku TM925 menjadi populer karena pengaruh penghargaan yang diterima penulisnya. Penulis yang memenangkan penghargaan cenderung memiliki penjualan buku yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa penghargaan dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan buku mereka. Lalu saya membahas perbandingan antara jumlah buku yang diterbitkan penulis dengan total penjualan kumulatif penulis dengan yang berdasarkan distribusi penjualan berdasarkan penerbitnya. Di sini terdapat 4 penerbit yang dimana paling tinggi atau paling berdistribusi dipegang oleh ESP dengan distribusi 100%. Lalu yang kedua CHP, ketiga SSC, dan yang keempat BP. Sehingga dapat dilihat di sini ESP paling banyak dengan warna kuning.
karena dia memiliki 100% distribusi pada penjualan. Lalu yang kedua CHP, di sini yang berwarna biru. Dan yang ketiga SSC yang berwarna hijau toska. Dan yang terakhir ada PP yang dimana hanya sedikit total penjualan yang dimilikinya. Lalu di kiri juga ada jumlah buku yang diterbitkan oleh penulis, yang paling tinggi diterbitkan oleh LD 375 dengan total buku yang diterbitkan ada 8. Dan diikuti dengan GG 800, EK 605, BT 132, dan BM 853 yang menerbitkan 3 buku, dan seterusnya. Bagaimana produktivitas penulis dalam hal jumlah buku yang diterbitkan mempengaruhi penjualan buku kumulatif mereka, serta bagaimana distribusi penjualan kumulatif tersebut berdasarkan penerbit dan penerbit mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total penjualan buku. Penulis yang lebih produktif, yang menerbitkan lebih banyak buku, cenderung memiliki kumulatif yang lebih tinggi. Dari visual ini, terlihat jelas bahwa penulis LD375 memiliki banyak judul buku yang diterbitkan dan juga memiliki angka penjualan kumulatif yang signifikan. Dan penjualan kumulatif berdasarkan penerbit juga menunjukkan bahwa beberapa penerbit memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap total penjualan buku. Penerbit seperti ISP terlihat mendominasi dalam hal penjualan kumulatif, menunjukkan bahwa penerbit ini memiliki jaringan distribusi yang kuat dan mungkin strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis kesuksesan buku, siapa dalang di balik kesuksesan buku tersebut. Dapat dilihat di sini dari jam menulis paling banyaknya. Di sini sudah divisualisasikan penulis dengan jumlah jam menulisnya yang dari paling lama hingga dengan paling cepat atau paling sedikit. Di sini dapat dilihat bahwa yang memiliki jumlah jam menulis paling banyak per harinya itu ada pada Daryl atau dengan author ID DF413, yaitu dengan jumlah jam menulisnya itu 16 jam per hari. Sama dengan Amelia dengan author ID AW980 memiliki jumlah jam menulis paling banyak juga, yaitu 16 jam per hari. Nah, di sini akan dilihat apakah ada keterkaitan jumlah menulis dengan halaman yang dihasilkan. Apakah penulis dengan jumlah jam menulis paling lama atau paling tinggi itu memiliki halaman yang dihasilkan juga paling banyak. Dapat dilihat dari visualisasi data yang kedua ini. Nah, ternyata dapat dilihat yang memiliki jumlah halaman paling banyak itu bukan Daryl maupun Amalia yang mana mereka memiliki jumlah jam terlama, tetapi di sini ada pada author dengan author ID-nya itu BT132 yang hanya memiliki jumlah jam menulis per harinya itu 5 jam, sedangkan BT132 ini memiliki jumlah halaman paling tinggi, yaitu 5.128 halaman. Jadi dapat dilihat di sini bahwa yang memiliki jumlah menulis paling banyak belum tentu menghasilkan jumlah halaman paling banyak juga. Di sini juga ada dua diagram, di mana diagram yang berwarna hijau tua ini mewakili halaman yang dihasilkan, lalu juga dengan jumlah jam menulisnya, sedangkan yang berwarna hijau muda hanya mewakili author ID dan jumlah jam menulis per harinya. Jadi dapat dilihat jika yang diurutkan lebih banyak itu jumlah jam menulis, di sini terdapat pada RP438 yaitu 13 jam. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa belum tentu penulis yang memiliki jumlah jam menulis paling
tinggi atau paling banyak itu memiliki halaman yang dihasilkan paling banyak. Nah, dapat dilihat di sini jumlah jam menulis dengan keberhasilan Word. Apakah jumlah jam menulis penulis paling banyak itu memiliki award paling tinggi juga? Dapat dilihat di sini dari visualisasi ini, diagram-diagram ini mewakili jumlah jam menulis per hari dengan author ID-nya. Sedangkan titik yang berwarna oranye ini mewakili nama dan juga jumlah award terbanyak. Di sini dapat dilihat bahwa author ID dengan BT132 itu memiliki jumlah award terbanyak yaitu 4, sama dengan author BT132 ini juga yang memiliki jumlah halaman yang paling banyak per harinya. Jadi dapat dilihat jumlah jam menulis itu tidak menentukan keberhasilan award, tetapi yang menentukan keberhasilan atau kesuksesan sebuah buku itu adalah dari banyaknya halaman yang dihasilkan. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa rating penulis itu berpengaruh pada banyaknya buku yang terjual. Bisa dilihat bahwa ranking penulis berdasarkan rata-rata rating itu diperoleh oleh Bianca Thompson dengan rata-rata rating yang didapat yaitu 4,52. Lalu juga bisa dilihat bahwa Bianca Thompson juga menjadi penulis dengan total penjualan terbesar yaitu di angka 16.047, dan juga bisa dilihat bahwa dari 10 ranking 10 besar dengan total penjualan tertinggi, mereka semua mempunyai rata-rata rating yang lumayan tinggi. Tapi kecuali untuk Bernard Hope yang berada di ranking 18 dengan rating 4,02, lalu juga ada Arthur McCrum dengan rating 3,74 yang berada di peringkat ke-25. Lalu bisa dilihat juga bahwa ranking 10 besar untuk penjualan terbesar itu mereka memiliki waktu tulis per harinya itu cenderung tidak tinggi. Bisa dilihat bahwa untuk ranking 10 besar, yang paling besar itu adalah Ursula Knight dengan waktu tulis per harinya yang 9 jam. Dan bisa dilihat juga bahwa untuk penulis dengan waktu tulis per harinya yang amat sangat tinggi, bisa dilihat bahwa jumlah penjualannya itu tidak besar. Seperti bisa dilihat kayak Robert Plimpton dengan waktu tulis per harinya 13 jam, Bobby Brown 13 jam, John W. Spanogle 10 jam. Namun mereka memiliki total penjualan yang hanya 300, 100, dan juga 293. Lalu yang terakhir, kita bisa melihat bahwa dari top 3 penjualan persentase tertinggi untuk genre adalah genre science fiction atau fantasi, children, dan juga misteri. Ternyata ketiga genre ini itu ditulis oleh penulis yang memiliki total penjualan tertinggi. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah memfilter genre untuk children, fiction, misteri, dan juga science fiction atau fantasi. Mereka semua ditulis oleh para penulis dengan total penjualan yang tertinggi seperti Bianca Thompson yang menulis buku bergenre science fiction atau fantasi dengan jumlah total 3 buku, Caroline Segal dengan penjualan 7.500 dengan genre misteri membuat 2 buku, dan seterusnya. Baik, jadi kesimpulan untuk analisis kami untuk story yang kedua adalah selain dari pengaruh buku itu sendiri, terdapat pengaruh lain yang membuat buku tersebut menjadi laris dari segi penulis dan juga publisher. Namun, terdapat kecenderungan yang terlihat setelah kita membuat visualisasi tersebut. Yang pertama, untuk publisher,
ISP atau Etta Winström Press menjadi publisher dengan kontribusi terbesar untuk penjualan buku. Sedangkan untuk penulis dapat dilihat bahwa Bianca Thompson menjadi penulis serba bagus karena menjadi penulis dengan average rating dan juga jumlah pembuatan dengan jumlah penjualan tertinggi. Meskipun Bianca Thompson itu memiliki waktu tulis per hari yang tidak cenderung tinggi. Selain itu juga Bianca Thompson menulis buku dengan genre science fiction atau fantasi yang menjadi genre buku dengan persentase penjualan tertinggi.